Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang negara dan konstitusi. Materi kali ini terdiri dari dua sub. Yang pertama, konsep dasar dari konstitusi itu apa, dan juga pentingnya konstitusi bagi sebuah negara. Yang pertama kita pelajari adalah konsep dasar konstitusi itu sendiri. Jadi konstitusi itu merupakan kumpulan prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah pemerintahan yang berkuasa dan hak-hak pihak yang diperintahkan. Jadi ada hak-hak dari pihak yang diperintah. Yang diperintah ini siapa? Adalah sebuah rakyat atau bukan sebuah, maksudnya rakyat dan masyarakat. Kemudian hubungan di antara keduanya. Inilah yang mengatur sebuah negara. Artinya konstitusi itu harus ada, wajib dan mutlak. Kemudian sedangkan konsep dari konstitusi menurut KC ini keseluruhan sistem dari sebuah ketatanegaraan suatu negara. Nah ini biasanya berupa kumpulan peraturan yang membentuk, jadi membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara tersebut. Biasanya berupa konstitusinya tertulis dan tidak tertulis. Begitu. Kemudian, kedudukan sebuah konstitusi itu ada dua hal. Yang pertama sebagai hukum dasar dari negara tersebut dan juga merupakan hukum tertinggi. Jadi hukum tertinggi yang dimiliki satu negara tersebut. Jikalau negara itu memiliki sebuah konstitusi, artinya semua hal yang melingkupi tentang peraturan, pengembangan, dan juga sistem yang berada di negara tersebut harus menginduk pada satu konstitusi tertinggi tersebut. Gitu. Fungsi dari konstitusi sebuah negara tentu saja menjadi penentu dan pembatas kekuasaan. Dia akan tahu batasan-batasan bagi pemerintah ini, batasannya mengatur masyarakat, mengatur rakyatnya itu sampai di mana. Kemudian fungsi yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan dan organ negara. Organ negara itu bisa menjadi, bisa saja seperti polisi dan pemerintahan yang berada di negara tersebut. MPR, DPR, dan lain sebagainya itu adalah organ negara. Kemudian pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Bagaimana agar berjalan secara harmonis antara warga negara dan misalnya kepolisian. Misalnya polisi ini ingin membuat satu peraturan baru. Kalau di lalu lintas atau di jalan raya, apa saja peraturan yang harus dipenuhi oleh pengguna jalan raya ini merupakan salah satu fungsinya. Kemudian pemberi atau sebuah sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara maupun kegiatan penyelenggara kekuasaan negara. Dan juga ada secara simbolik fungsinya dan juga sebagai sarana pengendalian atau social control untuk masyarakat. Dan juga sarana pembaharuan masyarakat. Begitu ya. Ini adalah fungsi dari merupakan fungsi dari konstitusi sebuah negara. Kemudian tujuannya itu apa sih? Ada konstitusi bagi negara karena tujuannya jelas saja untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan yang sedang berlaku di negara tersebut. Kemudian untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasanya. Jadi yang berkuasa itu adalah sistemnya, bukan penguasa yang berada di negara tersebut. Serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaannya sampai di mana saja. Tidak semua hal itu bisa dikuasai. Ya, harus ada batasannya. Kemudian mereka menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Karena itu juga kita harus memenuhi dasar-dasar dari haknya di setiap warga negara itu apa. Begitu, itu adalah tujuan dari sebuah konstitusi. Ajaran pokoknya untuk sebuah konstitusi adalah di poin kedua kita lihat jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian peradilan diselenggarakan secara bebas dan mandiri. Ini harus ada peradilan tersebut. Jadi ada perbedaannya, orang yang mencuri ayam, kemudian korupsi, uang negara, dan lain sebagainya itu hukumannya adil. Kemudian adanya pertanggungjawaban terhadap rakyat.
Selanjutnya, klasifikasi. Ini tadi sudah kita singgung di awal ya. Klasifikasi konstitusi ada dua. Yang pertama adalah konstitusi tertulis yang termuat dalam undang-undang. Artinya di situ ada peraturannya. Kita bisa melihat secara nyata buktinya. Ada peraturan tersebut nih. Gitu. Nah, kalau yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis berdasarkan adat kebiasaan. Ini misalnya diketahui oleh lingkup setempat saja. Jadi tidak semua orang bisa mengetahui. Oke, yang kedua, yang kedua maksud saya pentingnya konstitusi bagi negara. Jadi penting nggak sih gitu kan? Penting karena menentukan pembatasan kekuasaan tadi organ-organ negara, kemudian mengatur hubungan antara lembaga negara dengan yang satu dengan yang lainnya. Jadi biar job desk-nya tidak tumpang tindih dan jelas begitu. Yang ketiga mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negaranya. Kelewat, oh enggak. Nah, kemudian perannya konstitusi itu sebagai sebuah piranti negara. Jadi ada prinsip-prinsipnya, menempatkan warga negara sebagai sumber utama suatu kedaulatan. Dan ini adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasional dan integritas wilayah. Gitu. Itu adalah sebelum ini peran konstitusi sebagai piranti di negara. Oke, baik teman-teman, saya kira cukup demikian. Apabila ada yang masih mengganjal atau belum mengerti, silahkan tanya di forum diskusi, dan akan saya share juga link untuk materi kali ini sebagai referensi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.